melek teknologi. Ya, dengan meleknya teknologi itu kita bisa melakukan inovasi dan kreativitas di dunia pendidikan. Ini sangat didukung oleh kemampuan teknologi dari Bapak Ibu, sangat didukung. Nah, maka dari itu monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin masih merasa sangat kurang lemah dalam hal teknologinya, tidak ada jeleknya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin Bapak Ibu punya putra, putri yang kuliah, ya Bapak Ibu tanyalah, kalau ingin tanya kepada orang lain malu ya tanyanya kepada anaknya. Ini bagaimana nak? Dan seterusnya. Ya, begitu nanti akan bisa berinovasi di dunia pendidikan. Oke, itu kemampuan teknologi. Yang keempat adalah kemampuan interpersonal dan pembelajaran yang telah dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik individu masing-masing atau personalized and self-paced learning. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini bagaimana Bapak Ibu bisa menampilkan diri sebaik-baiknya di dalam pembelajaran paradigma baru yang sebenarnya dari dulu sudah digembar-gemborkan kalau pembelajaran itu berbasis atau berpusat pada peserta didik. Ya, namun yang paradigma baru ini ada paling tidak seorang guru harus memahami karakter peserta didik. Masing-masing peserta didik harus dipahami. Ya, masing-masing peserta didik harus dipahami. Memahaminya dalam hal apa? Dalam hal kemampuannya. Yang kedua, dalam hal bakat minatnya. Dan yang ketiga, dalam hal kebutuhannya. Bapak Ibu, ibarat sebuah kebun binatang. Sebuah kebun binatang. Ada murid yang angsa. Angsa itu kita perlu tahu bahwa angsa dia pandai berenang. Maka dia perlu didorong, dimotivasi untuk senantiasa bagaimana meningkatkan kualitas renangnya. Dan difasilitasi kalau renang, kalau angsa dia tidak butuh lapangan, tidak butuh ayunan. Dia butuhnya apa? Kolam renang kan. Kita harus pahami. Ini perlu dipahami itu. Kalau apalagi misalnya monyet misalnya, monyet beda lagi kebutuhannya. Dia ahli apa kalau monyet? Ahlinya ya itu memanjat, loncat dan sebagainya. Kelinci berbeda lagi dan seterusnya. Untuk itu Bapak Ibu, pembelajaran yang berbasis peserta didik ini kita perlu memahami karakter peserta didik, kemudian minat bakat peserta didik, kemudian kebutuhan peserta didik. Maka sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran ini perlu melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Sebelum Bapak Ibu menerapkan suatu metode bla 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 bla, ketahui dulu kebutuhannya apa. Jangan sampai Bapak Ibu ngajari bebek berenang, jangan sampai ngajari kera memanjat
dan seterusnya. Ini yang menjadi karakteristik pembelajaran 4.0. Yang keenam, yaitu pembelajaran inklusif, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Ini tadi sudah terakomodir di apa yang sudah saya sampaikan. Inklusif, bahwa setiap anak itu tidak sama, nah, tidak sama. Ini perlu disadari benar, nah, perlu disadari benar, nah, perlu dipahami benar. Ini yang menjadi karakteristik konten pembelajaran penerapan pendidikan 4.0. Ya, namanya juga hal yang baru Bapak Ibu. Bagaimana mengajar satu kelas kok berbeda-beda? Nanti ada panduannya. Nanti untuk tujuan pembelajarannya mengarahnya tidak kepada KIKD, tapi pada apa? Pada capaian pembelajaran atau CP. Apalagi itu CP. Mungkin Bapak Ibu nanti akan segera tahu, karena di 2021 sudah banyak yang mendaftarkan diri sebagai guru penggerak dan sekolah penggerak. Nanti akan segera tahu. Kemudian karakteristik yang ke-8 adalah kolaboratif. Maka Bapak Ibu ajarkan anak-anak kita untuk berkolaborasi dengan orang lain. Diajarkan bagaimana menyelesaikan satu tugas, satu proyek. Bapak Ibu mesti yang menjadi pemantiknya. Pemantiknya bagaimana? Berikan sebuah proyek yang di situ menuntut kolaborasi antara anak satu dengan yang lain. Jangan ini kerjakan individu. Anak-anak satu dengan yang lain tidak boleh saling bertanya. Itu dulu. Sekarang justru suruh saling bertanya, biar antara satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Kemudian yang ke-8, ini karakteristik pembelajaran penerapan pendidikan 4.0 adalah pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lifelong education and student driven learning. Ini Bapak Ibu, ini tidak bertentangan dengan ajaran manapun. Kalau pendidikan itu sepanjang hayat, tidak ada kata berhenti belajar. Karena kalau Bapak Ibu merasa sudah tua, waduh aku sudah tua, sudah pinter, nggak perlu belajar lagi, nanti akan terlindas, akan tertinggal. Adapun strateginya, ada 3 strategi pendidikan revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah mengubah sistem pendidikan, paling tidak dari 2 kelompok pendidikan integratif dan fully digital. Maka akan ada 2 perubahan fundamental dalam merekonstruksi pendidikan. Perubahan pertama adalah dengan pendekatan blended learning, yaitu sistem pembelajaran campuran. Campurannya bagaimana? Campuran antara pembelajaran tatap muka secara langsung dan pembelajaran secara daring. Ada yang Bapak Ibu sampaikan sendiri, Bapak Ibu menjelaskan sendiri. Namun anak-anak juga diarahkan, digiring untuk menggali sebanyak-banyaknya melalui sumber belajar lain
yang bisa digali sendiri oleh peserta didik, atau biasa disebut dengan hybrid. Pendekatan yang kedua adalah menggunakan sistem ODL atau OL, Online Distance Learning. Dulu sebelum pandemi Bapak Ibu, ini apa itu pembelajaran daring online? Nggak kenal kan? Namun bersyukur hikmah di balik ujian ini ada satu loncatan yang luar biasa Bapak Ibu yang di dunia pendidikan ini. Karena apa ya, setengah dipaksa, setengah terpaksa. Setengah terpaksa, kita mau tidak mau harus mempelajari apa itu pembelajaran online. Itu Bapak Ibu. Ya akhirnya kan sekarang Bapak Ibu kenal namanya Zoom. Dulu Zoom itu apa? Nggak kenal. Apa itu Google Meet? Nggak tahu Google Meet. Apa itu YouTube ya? Dulu taunya YouTube itu hanya untuk mencari film aja. Game. Game. Nah sekarang semuanya adalah merupakan bisa dimanfaatkan menjadi media pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang belum support dengan hal ini, segera mensupportkan diri. Dan di dalam dunia digital berbagai macam platform pembelajaran online sudah ada di sana. Kemudian strategi yang kedua adalah mempersiapkan profesi di era revolusi industri 4.0 ini di sekolah atau madrasah. Kita mengetahui bahwa banyak link and match pendidikan Indonesia dengan industri sangat lemah saat ini, sejak dulu.